Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di webinar inspiratif kita pada malam minggu ini yang bertajuk, Bawa Keajaiban ke Dalam Kelas dengan Quizzes AI. Terima kasih telah meluangkan waktu dan semangat untuk hadir di acara ini, meskipun di malam akhir pekan, demi terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas masing-masing. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu dalam mendaftar di webinar ini. Sebagai informasi, kami telah mengirimkan detail penting terkait webinar ke nomor WhatsApp Bapak Ibu. Seperti, 1. Akses LMS IGI Kota Bandung, tempat semua materi akan diunggah. 2. Link Zoom, untuk memastikan Bapak Ibu bisa langsung bergabung dengan mudah. 3. Informasi lainnya yang relevan untuk kelancaran kegiatan kita. 4. Bonus materi dan quizzes resource, yang pastinya akan menjadi bekal berharga dalam mengoptimalkan pembelajaran interaktif di kelas. Mohon pastikan informasi tersebut sudah tersimpan dan diakses sesuai waktu yang telah kita tentukan bersama. Tema dan pemateri webinar. Webinar ini mengangkat tema, Bawa Keajaiban ke Dalam Kelas dengan Quizzes AI, yang dirancang untuk membantu Bapak Ibu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan efektif dengan bantuan teknologi. Tidak hanya itu, kita akan belajar langsung dari seorang super trainer Quizzes, Bapak Dedi Effendi. Beliau adalah guru biologi inovatif dari Kota Bandung yang telah menggunakan Quizzes secara kreatif untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berkesan bagi siswa-siswinya. Sebagai seorang pendidik yang juga anggota komunitas IGI Kota Bandung, Bapak Dedi memiliki pengalaman luas dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan. Dalam sesi ini, beliau akan berbagi strategi praktis, tips, dan trik bagaimana menggunakan fitur terbaru Quizzes, termasuk AI, untuk menciptakan pengalaman belajar yang ajaib di kelas. Agenda malam ini. Berikut adalah agenda kita. 1. Pembukaan dan perkenalan membangun semangat dan tujuan bersama. 2. Materi utama oleh Bapak Dedi Effendi. 3. Sesi tanya-jawab kesempatan bagi Bapak Ibu untuk langsung berkonsultasi dan menggali lebih dalam. 4. Penutup dan pembagian resource materi termasuk bonus untuk peserta webinar. Harapan kami. Kami berharap webinar ini tidak hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga inspirasi bagi Bapak Ibu dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran sehari-hari. Mari kita jadikan malam ini momen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Saya persilakan kepada Bapak Dedi Effendi untuk memandu kita ke dalam dunia ajaib Quizzes AI. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Salam. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas? Boleh mohon responnya. Jelas. Gambar. Oke, terima kasih Pak Irwan. Barangkali ada rekan guru yang lain yang mengalami hal yang sama. Gambar dan suara jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di webinar yang kita nantikan selama seminggu kemarin ya. Saya sudah sebar informasinya. Webinar ini merupakan seri dari webinar bersama dengan para trainer kami dari IGI Kota Bandung dan dari Jakarta ya. Alhamdulillah kemarin sudah terselenggara webinar bersama Bu Sayyidati dan sebetulnya giliran Parola ya minggu ini tuh, tapi beliau belum memberikan jadwal yang pastinya akan menyampaikan materi yang berbeda ya dengan saya. Nah di hari ini, di malam minggu ini, ya suasananya ini alhamdulillah tidak hujan ya. Kemarin kita rasakan di malam hari itu hujan lumayan lebat ya. Alhamdulillah tidak terlalu sering ya hujannya. Semoga Bapak Ibu dan beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bisa mengambil manfaat dari webinar yang akan kita laksanakan hari ini.
Ya, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua? Boleh dong kasih reaction dengan jempol atau dengan emoticon yang lain, boleh silakan. Saya ingin tahu nih Bapak Ibu apakah sedang menyimak juga. Oke, Pak Sarwiyat, terima kasih. Bapak Ibu yang lain bagaimana nih? Saya nggak bisa lihat ya. Sepertinya settingan Zoom-nya ya sekarang tuh tidak memperlihatkan kamera yang tidak di-on-kan ya. Jadi hanya kita berdua Pak Sarwi ya. Yang terlihat Iya. oleh saya. Oke, Pak Iwan Sagita, terima kasih. Dan beberapa, oke Bu Diah juga. Sehat-sehat Ibu ya. Ya, tidak apa-apa tidak menyalakan kamera juga Bapak Ibu. Eh, ya, saya sangat mengerti dengan kondisi kita yang sedang beristirahat ya. Jadi ini sambil menemani malam minggu Bapak Ibu dan lelap beristirahat ya. Oke. Ya, Bu Neng Yati, terima kasih. Wah, ada semangat nih. Oke. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin eh, mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah Bapak Ibu semua sudah masuk ke LMS yang kita miliki di IGI Kota Bandung, karena nanti semua materi dan apa yang kami sampaikan ini semuanya terpusat di sini. By the way, saya tidak akan share screen, tapi saya akan spotlight aja nih for everyone. Apakah layar saya terlihat jelas ya? Jadi saya nggak akan share screen. Kalau share screen sepertinya terlalu berat. Oke, oh saya spotlight siapa nih? Pak Sarwi ya? Oke. Nah ini link LMS. Oh nggak kebaca. Oke. Oh ya, dari Puger Jember Jatim belum ya? Ya nggak, tidak apa-apa Bu Dia. Kita sama-sama sedang mengalami musim yang sama ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang belum masuk ke LMS, mohon untuk menghubungi saya ya nanti secara japri atau boleh di drop saja di grup. Siapa saja yang belum masuk, nanti saya akan tambahkan. Untuk sementara ini, karena kita sudah mulai webinarnya, jadi saya akan pandu dulu Bapak Ibu untuk masuk ke dalam LMS-nya. Pertama, Bapak Ibu silakan klik masuk. Saya percaya Bapak Ibu sudah ada yang melakukannya, Pak Sidi ya. Kalau tidak salah tadi sudah ngedrop screenshot-nya, sudah masuk. Responsif juga di HP, masukkan email Bapak Ibu yang didaftarkan dan kata sandinya ya. Kata sandinya secara default 1 sampai 8 ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk, langsung ganti kata sandinya supaya tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nah Bapak Ibu silakan Bapak Ibu masuk kelas ya. Nanti lihat kelasnya. Dalam hal ini saya bertindak sebagai admin, jadi mungkin tampilannya akan sangat berbeda dengan Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kelas-kelas yang Bapak Ibu ikuti. Dalam hal ini kelas bidang 4 transformasi digital. Oke, kita coba masuk. Nah, ini adalah nama-nama dari para peserta yang pernah mengikuti webinar kami ya. Oke, kalau gitu saya coba deh jadi siswa ya, karena ini saya bertindak sebagai admin, jadi mungkin nggak akan terlihat sama. Oke, saya izin memakai akun siswanya Pasang Ngaji ya. Kalau Pasang Ngaji belum merubah passwordnya, ini 1 sampai 8. Nah, berarti beliau belum nih. Ya, Pasang Ngaji boleh ya nanti dirubah passwordnya. saya bisa masuk nih. Nanti silakan dirubah. Nah, Bapak Ibu nanti ketika melihat kelas, nah di sini ada kelasnya nih. Bidang 4 transformasi digital ya, silakan masuk saja.
Nah, di sini masuk kelas dan akses materi. Bapak Ibu tidak usah registrasi lagi ya. Tidak usah registrasi karena saya sudah daftarkan. Kalau registrasi lagi jadi lama ya. Nah, hari ini materi kita adalah yang ketiga ya, yang ini nih. Ke-1, kedua sudah. Nah, sekarang berarti materi kita ada di bagian ketiga. Bawa keajaiban ke ruang kelas dengan puisi AI. Ini adalah materi yang akan saya bawakan dan minggu depan ada materi ini ya, eksplorasi presentasi interaktif kuisis. Jangan lewatkan di sesi minggu depan bersama dengan trainer lainnya. Nah, hari ini kita ada 4 materi. Pertama presentasinya ya yang sudah kita siapkan. Kemudian ini ada video pelatihan. Dalam hal ini Bapak Ibu saya belum mengupload apapun karena jaringan internet saya lumayan bermasalah ya. Jadi kita akan upload setelah pelatihan ini berakhir dan Bapak Ibu juga tadi sudah melihat notifikasi record di cloud ya. Jadi mohon untuk diizinkan. Video pelatihannya akan kami rilis setelah pelatihan berakhir. Kemudian di sini ada proposal pelatihan kuisis. Jadi Bapak Ibu kami para super trainer yang melatih Bapak Ibu adalah bagian dari komunitas kuisis nasional ya, yang memang sudah terdaftar dan telah bekerjasama dengan Kemendikdasmen sekarang ya, bukan Kemendikbudristek itu. Nah, Bapak Ibu silakan boleh melihat proposal kami seperti apa ketika melakukan pelatihan ini baik secara luring maupun daring ya. Nah, Bapak Ibu apabila ada yang membutuhkan pelatihan luring ke sekolah-sekolah, kami menyelenggarakan secara gratis ya. Bapak Ibu tidak usah mengeluarkan akomodasi kepada trainer siapapun, saya, Pak Rola, Bu Saidati atau Bu Linda. Kami menyediakan pelatihan luring secara gratis ya Bapak Ibu. Di sekolah tinggal menyediakan tempat, lokasi dan jaringan internet serta perlengkapan kursi meja ya yang biasa gitu. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kalau Bapak Ibu berminat untuk mengundang kami sebagai trainer kuisis untuk pelatihan luring di sekolah Bapak Ibu sekalian. Saya di Bandung, Pak Rola, Bu Saidati juga di Bandung, Bu Linda ada di Jakarta ya. Ini surat narasumber saya dan surat tugas dari kuisisnya, Bapak Ibu boleh melihatnya. Nah ini ya, silakan Bapak Ibu bisa melihat surat narasumbernya. Kemudian di sini Bapak Ibu ada bonus pelatihan. Wah, jarang-jarang nih. Ya, ada bonus pelatihannya nih Bapak Ibu di sesi ini. Bonusnya apa nih? Penulisan prompt AI dari Gemini ya. Banyak AI yang lain tapi kita pilih fokus satu aja, Gemini yang memang AI ini dari bagian dari Google Workspace for Education yang sudah diakui oleh Kemendikdasmen ya. Kemudian di sini ada most popular quizzes science resource of all time. Ini akan sangat menarik buat Bapak Ibu yang mengajar sains ya. Saya akan perlihatkan. Jadi ini adalah pustaka ya, perpustakaan dari banyak sekali kuis dan presentasi interaktif. Tapi sayangnya ini memakai bahasa Inggris ya. Tapi dengan kuisis kita bisa terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Nah, hanya saja mungkin mohon maaf Bapak Ibu yang mengajar di sosial atau di tingkat dasar ya, tidak mungkin tidak memerlukannya ya. Atau Bapak Ibu bisa menurunkan tingkat kesulitannya. Kita punya chemistry, punya fisika, punya astronomi, punya ilmu bumi, di mana di sini ada kuis yang bisa langsung dimainkan, atau Bapak Ibu juga bisa dicetak ya, langsung dicetak printable worksheet gitu. Ini pelajaran umum, kemudian ada pet simulation, ini sangat menarik Bapak Ibu ya, bisa kita manfaatkan lah untuk mengajar
sains ya. Nah, ini juga ada beberapa informasi lain dari kuisis yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Kalau Bapak Ibu misalnya memiliki rekan guru di tingkat SMA atau SMP yang membutuhkan, mungkin Bapak Ibu bisa membagikan resource ini, dan seluruhnya ada di LMS IGI Kota Bandung ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum masuk, nanti kita bantu untuk masuk dan mendapatkan semua presentasi ini dan bonus materi. Oke, mari kita mulai dengan materi pertama, presentasi kuisis AI. Ini hanya 10 menit, saya tidak akan terlalu lama Bapak Ibu ya, sambil kita praktek. Oke. Alhamdulillah, sudah ada 52 peserta ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat di LMS IGI Kota Bandung di bagian presentasi ya. Oke, nah ini adalah logo dari kuisis AI, di mana Bapak Ibu setiap bulannya akan mendapatkan perbedaan fitur ya. Jadi saya rasa kuisis ini terus-menerus melakukan update dari mulai fasilitasnya dan kebijakannya ya. Karena kuisis sudah bekerja sama dengan Kemendikbudrismen gitu. Sehingga kita secara bebas bisa memakai fitur-fitur premium kuisis apabila menggunakan akun belajar ID ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, sekali lagi dengan kuisis AI sebetulnya tujuannya untuk memudahkan guru membuat kuis secara otomatis, baik secara langsung maupun dari berbagai sumber. Yang akan kita praktekkan hari ini ya, bisa dari PPT, bisa dari PDF, bisa langsung dari Word atau Google Doc, bisa juga dari halaman web langsung jadi kuis. Atau dari YouTube ya, kita bisa langsung rubah menjadi kuis. Dan gambar juga tersedia langsung bisa di searching dari perpustakaan kuisis tanpa kita harus copy paste dari Google terlebih dahulu. Nah, kita akan praktekkan. Kemudian kuisis AI juga dapat mengevaluasi soal. Nah, jadi ada soal analisis seperti ANBK yang sekarang sudah ganti menjadi enggak ya, ANBK ya masih ya, ada AN. Yang sekarang baru tuh TKA kalau tidak salah ya di tingkat saya yang mengajar di SMA. Nah, kemudian ada evaluasi jawaban esai. Jadi kita bisa memberikan menilai esai dengan otomatis. Jadi esainya yang sebelumnya kita harus nilai manual, nah dengan kuisis kita bisa menilai secara otomatis. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Dan video interaktif untuk eksklusif kuisis school and district. Nah, ada siapa nih yang bergabung? Ya, terima kasih. Baik, cara penggunaan kuisis AI. Nah, pertama Bapak Ibu silakan masuk ke halaman admin, pilih menu buat, kuis, dan membuat soal dengan AI. Yang tampilannya nanti seperti ini nih. Ya, masuk ke halaman admin, kemudian nanti Bapak Ibu klik buat di sini. Nah, di sini ada pilihan, ada kuis, ada presentasi yang saya kira tampilannya sudah berbeda ya dengan screenshot yang ada di sini. Nah, seperti ini nih. Bapak Ibu akan mendapatkan 3 menu yang sangat berbeda ya, buat dari awal, hasilkan dengan AI, dan impor lembar kerja atau pertanyaan. Oke, kemudian kalau kita memilih hasilkan dengan AI, kita bisa memilih mana yang akan kita ekstrak kuisisnya. Misalnya dari dokumen atau dari teks ya atau prompt. Nah, ini akan kita pakai Gemini ya. Kemudian dari situs web, Bapak Ibu punya blogger atau kita suka searching di Wikipedia misalnya, kita bisa langsung buat soalnya ya. Dan dari YouTube, kita bisa langsung buat soalnya dari keempat fitur tersebut. Kalau dokumen, kita bisa
ambil dari PDF Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita cek bahasanya dari Indonesia, kemudian jumlah soalnya kita juga bisa sesuaikan mau otomatis atau 15. Nah, mata pelajarannya dan nilainya. Kemudian kita juga bisa mengizinkan siswa membaca dokumen ini sambil menjawab. Jadi di samping kirinya ada dokumen dan di samping kanannya ada soal ya. Kemudian hasilkan kuis. Baik, kita selayang pandang dulu ya Bapak Ibu ya sebelum praktek. Kemudian ini menghasilkan soal dengan teks atau prompt. Nah, ini hanya dengan mengetikkan kata kuncinya saja kita bisa langsung mendapatkan kuis yang sesuai ya dengan kata kunci yang kita berikan. Nah, bahasanya diatur seperti tadi, jumlah soalnya juga dan mata pelajaran dan nilainya juga bisa kita atur ya. Selebihnya ketika dilanjutkan, nah kita akan menghasilkan soal dengan situs web. Cukup dengan mengkopikan link dari website yang kita tuju, kita bisa menghasilkan kuis yang bisa di custom ya bahasanya, jumlah soalnya, kemudian mata pelajarannya dan nilainya. Nah, ini untuk situs web. Nah, untuk YouTube Bapak Ibu saat ini ada perbedaan ya. Jadi kalau dulu saya mencoba di YouTube ini copy linknya kemudian masukkan ke Quizzes, otomatis soalnya dibuat. Tapi saat ini tuh ada batasan. Ternyata hanya bisa mempergunakan YouTube milik kita sendiri gitu. Jadi gimana dong bisa buat quiz dari YouTube? Dari YouTube enggak bisa Ibu, ada caranya ya, ada hacknya gitu. Kita bisa menggunakan transkripnya, ya transkripnya untuk membuat quiz. Nah, ini terlalu kecil, oke saya besarin ya. Nah, oke. Kemudian ini mengoreksi jawaban esai. Nah Bapak Ibu, selain kita bisa membuat quiz, ternyata di sini juga sudah banyak update terbaru ya, yang sebelumnya ketika kita evaluasi otomatis dengan Quizzes AI. Nah, Quizzes ini bisa memberikan jawaban langsung ya. Jadi jawabannya tuh diketikkan sama Quizzesnya. Bukan kita yang ngetik, tapi kalaupun kita ngetik sendiri jawabannya, maka bisa memungkinkan juga untuk dinilai secara otomatis. Kemudian yang menarik ini nih, membuat soal analisis dengan AI ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat tahapan berpikir ya dari mulai C1, C2, C3, mengingat, memahami, kemudian memakai ya, mengaplikasikan sampai mengevaluasi dan menciptakan. Nah, soal analisis ini cocoknya untuk tahap berpikir yang high order thinking self ya, yang C4 sampai C6 lah. Jadi kita bisa membuat soal-soal yang standar dengan ANBK hanya dengan memakai Quizzes AI, di mana kalau standar ANBK itu ada teks yang panjang, kemudian di sampingnya ada lembar jawaban ya. Dan tingkat kesulitannya juga bisa kita sesuaikan. Oke. Kemudian kita bisa membuat analisisnya. Nah, di sini ada mohon maaf, hasilkan soal analisis ya. Ini masih berhubungan dengan slide sebelumnya. Jadi ketika kita hasilkan dengan AI, maka AI itu akan memberikan soal dan tipenya. Kalau misalnya pilihan ganda, pilihan ganda. Kalau isian singkat ataupun menjodohkan, mengurutkan, kita bisa menyesuaikan. Nah, selebihnya hasilkan soal analisis tampakannya seperti ini. Jadi ada teks di pinggirnya dan ada pertanyaan di sampingnya, di mana
dokumen ini bisa dibuatkan oleh AI sendiri atau di custom oleh kita ya dari file PDF yang kita miliki. Dan kita praktek sama-sama. Oke Bapak Ibu silakan kita siapkan terlebih dahulu website yang biasa kita pergunakan, quizizz.com/admin. Ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu yang ketinggalan webinar ini direkam ya dari awal sampai akhir, insya Allah tidak akan tertinggal. Bapak Ibu yang ada langkah-langkah yang tertinggal bisa melihat kembali rekamannya. Silakan Bapak Ibu, kita akan praktikum kebiasaan saya itu di lab ya. Nah silakan Bapak Ibu boleh masuk ke kuisis masing-masing. Oke, bagaimana? Boleh mohon responnya Bapak Ibu? Apakah jaringannya memungkinkan Bapak Ibu untuk nge-zoom sama membuka kuisisnya? Boleh mohon responnya? Oke, Bu Leni terima kasih. Stabil ya. Saya nggak akan share screen ya supaya jaringannya tidak terlalu berat. Oke, ya siap. Pak Yudi Budiah siap. Nah kita praktekkan yang pertama terlebih dahulu. Yaitu membuat kuis dengan keempat kriteria ini ya. Dari mulai dokumen, teks prompt, situs web, dan YouTube. Caranya seperti ini. Klik create. Nah di sini Bapak Ibu terlihat kan ya berbeda dengan presentasi yang kita miliki. Jadi ada assessment, ada lesson, ada interaktif video, ada passage, sama ada flashcard. Nah, keempat menu yang tadi ada di mana? Di sini. Di assessment. Oke, kita klik assessment Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita klik assessment, maka menu yang 3 tadi dimunculkan di presentasi akan muncul. Create from scratch artinya mulai dari lembar kosong ya, dari dasar banget. Generate with AI, buat dengan AI, import worksheet, question, kita punya file yang akan kita jadikan quiz. Oke, kita generate with AI, klik yang tengah. Nah, di sini ada 4 kategori cara membuat quiz yang tadi kita bahas. Ada dokumen, ada teks prompt, ada website, ada YouTube. Nah kita mulai dari dokumen terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu boleh menyiapkan file PDF dari buku yang Bapak Ibu miliki. Saya contohnya, saya ngambil buku ini aja deh, biologi ya. Oke. Apakah bisa langsung lewat drive? Bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya upload from device berarti kita download dulu ke komputer kita, baru kita upload. Tapi kalau misalnya mau langsung dari Google Drive, nah klik Bapak Ibu di sini dan kita harus login dulu ke Google. Kita masuk ke Google. Nah, bagaimana tampakannya? Nah, seperti kita mencari file Google ya, file di Google Drive. Saya ingin cari buku genetika, ada nggak? Nah, ini PDF ya Bapak Ibu ya. Bercampur dengan PowerPoint dan file-file lain. Oke. Cukup. Nah ini deh, kita pakai yang ini aja deh, sistem gerak dan sirkulasi. Kenapa saya pilih ini? Karena ukurannya kecil ya. Kalau kita pilih ukuran yang besar tentunya kuisis juga akan bingung ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita memasukkan file PDF
atau file Word seperti ini, atau file PPT, PowerPoint, atau Google Slide. Nah, supaya soal yang kita buat tidak terlalu rumit dan lama, jadi kita pilih filenya yang kecil ya. Jadi andaikan Bapak Ibu misalnya punya 100 halaman nih, nah itu bisa dipotong-potong misalnya jadi 100 halaman dulu, jadi 10 halaman tergantung dari babnya ya yang kita miliki. Saya harus matiin dulu extension IDM sebentar. Oke, karena diambil sama IDM-nya. Oke, saya ulangi ya. C1 biologi misalnya. Nah, C biologi 1. Oh, larinya ke sana. Oke, ini ya, biologi C12 perubahan makanan menjadi energi atau cetak biru makhluk hidup. Ini adalah buku-buku biologi yang tidak terlalu tebal ya. Tapi ini larinya ke Nearpod. Oh, biologi C12. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada. Hanya 2 mega. Tidak terlalu besar. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya terlebih dahulu atau bisa langsung melalui Google Drive yang tadi ya. Tapi kalau melalui Google Drive, kita harus login terlebih dahulu. Oke, kita download aja deh supaya mudah. Nah, ini bukunya. Kemudian kita impor. Nah, ini ada berapa halaman? Nah, hanya 30 halaman. Ya. Bisa nggak dikurangi? Bisa ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita nggak mau ngambil halaman-halaman terakhir deh. Ini biasanya daftar pustaka dan lain-lain. Jadi kita ngambil hanya 16 halaman aja. Nah, kita upload. Nah, sedang di-upload. Kalau mau ditambahkan detailnya silakan Bapak Ibu ya. Apa misalnya untuk kelas 11 misalnya. Soal ini untuk siswa kelas 11. Siswa SMA kelas 11. Nah, lalu outputnya ganti menjadi Indonesia, ininya otomatis saja. Kemudian ini sains kelas 11 sudah. Nah, di sini Bapak Ibu ada levelnya, depth of knowledge. Jadi sangat berbeda ya Bapak Ibu ya dengan presentasi yang tadi kita miliki. Ada menu baru di sini, level 1, level 2 atau level 3. Nah, ini ada maksudnya. Level 1 ini untuk recall itu jadi mengingat ya. Oke lah. Level 2 ini skill atau konsep, berarti memahami atau mengaplikasikan ya. Ini berarti sudah level 3 itu strategic thinking. Berarti sudah mengevaluasi, membandingkan ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan kemudahan bagi siswa. Jadi ketika siswa mengerjakan soal tuh bisa sambil baca bukunya. Kalau ini dinyalakan. Kalau tidak dinyalakan berarti hanya ada soalnya saja ya. Jadi terserah nih Bapak Ibu mau dinyalakan. Oke, kita nyalakan dulu ya. Klik generate quiz. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, pengalaman saya ketika membuat soal dengan PDF, kadang-kadang ada yang gagal, tidak terbaca. Nah, ini kemungkinan PDF-nya tidak memiliki OCR. OCR itu seperti pembaca teks yang sudah terlengkapi di PDF-nya.
Nah, kalau Bapak Ibu ketika upload PDF kemudian tidak terbaca, ada cara, ada ininya ya Bapak Ibu ya, ada solusinya. Nah, Bapak Ibu silakan buka I Love PDF. Kemudian Bapak Ibu pilih yang OCR. Nah, OCR PDF. Nah, Bapak Ibu select dulu PDF-nya. Rubah dulu PDF yang ini menjadi OCR, ya. Jadi OCR ini untuk membaca teks yang ada di PDF. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada kesulitan seperti yang saya alami seperti ini, artinya PDF kita sudah ada fasilitas OCR-nya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Oh ada absennya, ya sip. Suaranya nggak ada, bagaimana Bapak Ibu suara saya? Bu Rina boleh dicek terlebih dahulu, mungkin mikrofonnya tidak kurang besar volumenya. Suara saya bagaimana Bapak? Oh, suara saya apakah jelas suaranya nih? Cek. Jelas. Oke, jelas ya. Nah Bapak Ibu sudah jadi, alhamdulillah. Karena kita setting bukunya, filenya bisa terbaca. Nah seperti ini. Jadi kita akan bisa, siswa itu akan mengerjakan soal ini dan bisa menjawab sambil membaca ya. Ya kayak apa ya? Kayak ya seperti soal analisis ya di ANBK gitu. Nah, tapi karena kita tidak selektif nih, karena saya tidak selektif memilih soalnya, jadi ini pertanyaannya kemana-mana nih. Apa judul dari modul tema 12 yang terdapat pada gambar? Yang sebetulnya nggak usah ditanyakan ya. Nah, ini soalnya tipenya apa nih? Pilihan ganda. Nah, proses fotosintesis dan respirasi berperan dalam, dan sudah ada kunci jawabannya juga. Wah, kita tidak usah ngetik capek-capek ya. Nah, kalau saya di tingkat SMA kan harus ada E ya, ABCD. E nih. Nah, Bapak Ibu sampai saat ini kuisis nggak bisa menambahkan 5 pilihan. Saya pernah ngobrol sama orang India ya, yang memang beliau tuh admin kuisis. Saya pingin kuisis ini untuk tingkat kelas 10, 11, 12 pilihan gandanya ada 5 bisa nggak? Sebetulnya bisa-bisa aja katanya, tapi ya kalau defaultnya 4 gitu, belum bisa dimunculkan untuk pilihan 5. Jadi caranya gimana kalau misalnya mau 5? Nah, seperti yang saya tadi lakukan Bapak Ibu ya, hapus dulu semua jawabannya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada, nah ini nih, ada generate with AI. Ketika kita klik generate with AI, maka nah kunci jawabannya akan ada 5 dan kunci jawabannya 1 ya, dan pilihan gandanya ada 5. Nah itulah cara cepatnya ya, supaya Bapak Ibu tidak harus membuat dari awal tuh ya. Ini pilihan gandanya hanya 4, gimana nih? Bisa dilakukan, bisa ditambahkan. Ini soalnya 100, wow. Karena saya tidak memilih jumlah ya, tadi hanya otomatis saja. Nah ini juga sama, multiple choice. Dan soalnya juga memang gak dipilih ya tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita milih bukunya, milih halamannya, nah itu diusahakan halaman intinya saja. Jadi halaman 1, 2, 3, 4 ini kita nggak butuh nih. Nah ini halaman 6 nih yang kita butuh. Dari halaman 6 sampai 16 ya misalnya, atau halaman 30 nih. Nah jadi soalnya yang muncul akan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Nah ceritanya kalau Bapak Ibu sudah selesai ya mengerjakan ini, kita bisa klik publish.
dan kuisis kita sudah bisa dikerjakan langsung oleh siswa atau ditugaskan ya. Nah, bisa nggak dirubah menjadi tipe pertanyaan lain, misalnya menjadi soal mengurutkan, bisa ya Bapak Ibu ya, mengurutkan, atau misalnya benar salah, mengurutkan, kemudian menjodohkan, bisa ya. Nah, tergantung dari kebutuhan kita. Defaultnya sekali lagi ini pilihan ganda semua. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian 2 nih, yang teks atau prompt. Kita create, sekali lagi assessment, yang lain-lainnya tidak usah kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke sini nih, ke teks atau prompt. Nah, enter quiz topic or paste content to generate using AI. Artinya kita bisa menuliskan topik yang kita inginkan, atau kita bisa membuat menggunakan konten ya, menggunakan konten yang dihasilkan oleh AI. Nah, kita coba satu-satu. Pertama kita buat topik dari kuisisnya, dari kuis yang kita inginkan, misalnya sistem pencernaan SMA sekolah menengah. Oh, udah ada ya, gak usah pakai SMA karena di sini sudah ada 11 grade sistem pencernaan. Nah, kita masuk ke ini, kemudian soalnya 15 aja deh supaya nggak kayak tadi 100. Kemudian ini sains dan kelasnya kelas 11. Continue. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada muncul subtopiknya. Kita akan pilih organ pencernaan, kita pilih enzimnya, lalu pilih pencernaan karbohidrat dan protein, ada ya, peran bakteri, usus, dan gangguan pada sistem pencernaan. Kalau ada topik yang baru bisa ditambahkan. Oke, kita, oh iya, prosesnya belum. Generate quiz, coba. Oke. Sudah langsung dibuatkan Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi karena defaultnya hanya sampai D, sedangkan SMA sampai E, jadi Bapak Ibu lakukan hal yang sama seperti tadi kita praktekkan di PDF ya Bapak Ibu. Nah, sudah lumayan ya Bapak Ibu ya ini. Kalau kita lihat sih tingkat kesulitannya, proses pencernaan makanan secara mekanik, ini recall semua ya, mengingat C1, ini enzim amilasi yang terdapat, iya betul C1. Bisa nggak pertanyaannya ditingkatkan jadi C2, memahami, mengaplikasikan, bisa ya? Nanti kita praktekkan. Kita use this quiz itu aja dulu ya, quiz ini. Kita pakai dulu. Oke, kita publish. Nah, sekarang cara kedua Bapak Ibu, kita akan menggunakan AI. Nah, ini text prompt, kita akan menggunakan AI. Kita pakai AI-nya yang Gemini. Nah, di sini kita pakai Gemini yang flash preview ya, dimana lebih cepat lah. Kalau misalnya mau coding ini di 2,5 Pro, kita bisa membuat soal langsung dari Gemini dan nanti dieksporkan ke Quizzes. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya berikan bonus ya di sini. Bonus penulisan prompt AI. Nah, di sini nih. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu ketika menuliskan prompt di Gemini, Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, ada beberapa langkah nih. Tidak usah dibaca semua ya Bapak Ibu ya. Kita pahami aja dari sini nih. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat prompt kita memiliki jawaban yang kita inginkan, ada langkahnya. Satu, kita harus ada persona ya, atau perannya. Misalnya
Anda adalah sebagai guru IPA kelas 8 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual misalnya ya. Pertama saya berperanlah sebagai guru biologi kelas S11 SMA ya yang akan mempersiapkan penilaian sekolah akhir tahun misalnya ya. Bisa disesuaikan dengan peran Bapak Ibu semua. Lalu tugasnya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Jadi ini tugasnya apa? Pertama kita jadikan persona kita, yang keduanya tugas. Yang ketiganya formatnya apa? Nah, buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Kalau kita kan formatnya pilihan ganda dan isai misalnya ya, kalau untuk membuat soal. Lalu konteks atau bahasannya. Jadi ada batasan supaya AI itu tidak kemana-mana gitu, ada bias gitu. Dia ngambil contoh dari internet kan akan sangat luas gitu. Kita tidak bisa melihat mana kebenarannya. Ya, batasannya ini ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Nah, para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Ini opsional Bapak Ibu ya, kalau misalnya mau pakai contoh silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah Bapak Ibu ini ada contoh-contohnya nih. Kita bikin prompt tentang kreativitas, produktivitas, dukungan. Nah silakan Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Kita pakai tekniknya aja nih untuk membuat soal di Gemini ya. Dan nanti kita eksporkan ke Quizizz. Pertama, peran dulu ya, berperanlah sebagai guru SMA, guru biologi SMA kelas 11 yang menggunakan kurikulum Merdeka yang berlaku di Indonesia. Atau ini batasan aja deh. Sampai sini aja. Berperanlah sebagai guru biologi SMA kelas 11 yang mempersiapkan PSAT ya, atau penilaian akhir semester misalnya. Koma atau titik juga boleh Bapak Ibu ya. Peran sudah, yang kedua apa? Tugas. Nah, buatlah 25 soal pilihan ganda dan 5 esai tentang mata pelajaran biologi kelas 11 ya. Kelas 11-nya boleh ditulis, boleh enggak Bapak Ibu ya. Ini saya tulis kelas 11 supaya Gemininya ngerti, nyambung. Lalu formatnya nih, format atau nada. Nah. Oh ini mempersiapkan. Nah. Lalu formatnya nih. Buat dalam format. Oh sudah ya, formatnya di ini ya. Formatnya di pilihan ganda dan 5 esai. Oh berarti sudah nih. Tugasnya sudah, formatnya sekaligus. Oke, jadi kita nggak usah buat formatnya. Nah, langsung saja berarti ke konteks ya, atau batasan. Sekolah ini menggunakan kurikulum Merdeka yang berlaku di Indonesia ya misalnya. Jadi nanti Gemini akan mencari-cari CP-nya apa. Oke, kita kirim coba. Nah Bapak Ibu kalau kita memakai yang flash preview dia akan sangat teliti sekali membaca perintah yang kita inginkan. Wow, nah kita lihat nih. Nah Bapak Ibu lihat di sini ada E kan ya? Kalau di Quizizz kan nggak ada E gitu, hanya ada A B C D. Nah ini E ini
sudah muncul karena kita memberikan perintahnya di berperanlah sebagai guru biologi kelas 11 itu. Nah, benar gak ada 25 soal? Wow, apa nih? Oke. Ya, padahal kita tidak menuliskan ini ya, menuliskan materinya, tapi dia bisa menunjukkan materi apa saja. Ini bagian otak betul ya, sistem saraf, karena kelas 11 kan sistem-sistem organ tubuh ya. 25, oke, 25 soal dan 5 esai dengan kunci jawabannya. Oke, sudah selesai. Nah, berarti kita bisa eksporkan langsung ke Gemini, ke Quizzes Bapak Ibu ya. Nah, kita copy, kita salin, klik salin, tunggu dulu sampai selesai, disalin ke papan klip. Nah, di sini Bapak Ibu kita langsung saja pastikan. Oh, oke. Ada ini ya, ada tanda-tanda bintang ya. Ada tanda-tanda bintang nih biasanya. Kalau kita langsung pastikan, tapi tidak apa-apalah, kita coba aja. Ini kunci jawabannya mau saya hapus aja. Coba, saya ingin tahu dia bisa membuat kunci jawabannya dengan otomatis nggak nih? Saya hanya menuliskan nomor sampai 25 dan pilihan ganda 25 dan esai ya yang 5. Oke. Berarti kita pilih otomatis saja, ini Indonesia, ini Sains, dan ini kelas 11. Kita generate quiz. Oke, nah selain dari Gemini juga Bapak Ibu ya, kita bisa pakai dari ChatGPT, bisa dari DeepSeek ya. Wah, banyak banget sekarang tuh yang menyediakan fitur AI. Bahkan AI itu sudah masuk ke HP kita juga ya, Meta kan punya WhatsApp. Nah, itu boleh dieksplor Bapak Ibu ya dengan prompt yang kita miliki saat ini. Pertama, berperanlah sebagai siapa, lalu tugasnya apa, lalu formatnya apa. Nah, ini tugas sama format tadi saya satukan ya. Jadi misalnya tugasnya kalau mau dipisahkan, buatlah 30 soal penilaian akhir semester. Nah, formatnya buat dalam format pilihan ganda dan esai. Bisa dipisahkan atau bisa disatukan. Nah, Bapak Ibu. Wah. Benar gak nih, enzim memiliki peran penting dalam proses metabolisme? Ya, betul, katalisator. Salah satu sifat enzim adalah bekerja secara spesifik. Ya, hanya dapat bekerja. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya ingin cepat ya, ini Bapak Ibu sedang mempersiapkan PSAT enggak? Boleh responnya dong, lagi. Oh iya, sedang mempersiapkan ya, Bapak Ibu bisa cara cepatnya nih di Gemini langsung masukin ke Quizzes. Nah, tadi Bapak Ibu kita melihat ada respon AI ya. Jadi kita bisa menilai esai dengan bantuan dari Quizzes tanpa kita harus menilai manual. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu silakan lihat di sini. Evaluate response AI kan off ya di sini. Saya gedein. Evaluate response using AI is off. Nah, kita bisa nyalakan. Jadi ketika siswa kita tuh menjawab, maka dia akan langsung dinilai oleh AI. Nah, caranya begini. Kita edit dulu ya. Edit this question. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada auto evaluate with Quizzes AI. Kita enable. Klik enable. Nah, lalu di sini kita generate with AI. Nah, toko bahasa Inggris, the answer should detail transcription in the nucleus where DNA is transcribed to mRNA. Jadi ini penjelasan tentang transkripsi DNA ya. Jadi harus ada kata-kata mRNA, translasinya di sitoplasma. Udah, itu bagian saya. Nah, ini bisa try nih Bapak Ibu ya. Kita bisa try. Misalnya
DNA dirubah lah, jadi kita nggak akan pakai bahasa teknis, menjadi mRNA dan terjadi translasi di sitoplasma. Misalnya ya, sampai sini aja kita preview coba. Nah, this response incorrect karena kita harus membaca terlebih dahulu. Nah, sampai bawah nih. Emang sih Bapak Ibu ini kalau misalnya kita ingin kata-katanya benar-benar terbaca ya oleh puisis, jadi harus apa ya namanya tuh? Nah, kata-katanya tuh dia harus tersistematis gitu ketika menjawabnya. Kalau mau pakai auto evaluate. Saya pernah coba pakai soal ini ya, soal akidah nih. Nama-nama Allah ya, nama-nama Allah 99 Asmaul Husna gitu. Artinya apa? Nah, misalnya ditanyakan hanya Al-Jabbar, Al-Malik, dia bisa menilai gitu. Dia bisa menilai soal isai dengan tepat kalau misalnya kata-katanya sesuai dengan urutan yang diberikan oleh puisis. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu ingin bisa menilai isai secara langsung, ya kita memberikan tahapan berpikir yang sistematis ya. Kalau ini memang tahapan berpikirnya udah rumit ya Bapak Ibu ya, jadi saya nggak pernah memakai itu gitu, memakai ini untuk ulangan karena memang tahapan berpikirnya untuk tingkat SMA rumit. Tapi kalau SMP SD saya pikir masih bisa ya dibentuk. Misalnya sebutkan urutan sistem pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung. Nah itu kan ketika diketikkan oleh siswa itu langsung terbaca oleh AI-nya benar. Tapi kalau SMA ya saya juga pernah mencoba dan ya saya nilai ulang karena memang jawaban siswa saya tuh benar tapi dinilai oleh AI-nya salah gitu ya. Nah itu untuk yang SMA. Tapi kalau yang SD SMP ya mudah-mudahan bekerja ya. Nah itu Bapak Ibu ya yang using AI. Saya mencat apa nih? Oh enhance, discard. Oke. Nah sebaliknya yang lain juga Bapak Ibu bisa lakukan dengan hal yang sama. Bisa dinilai langsung dengan AI. Oke, publish dulu ya. Baik, next apa nih? Kita balik dulu ya ke presentasi yang tadi. Assessment, generate with AI, text from udah, sekarang website. Nah kalau website Bapak Ibu, kita bisa ngambil dari website punya kita atau punya orang lain ya. Misalnya sistem pencernaan. Manusia ya, misalnya. Nah lalu di sini ada rangkaian anatomi sistem pencernaan manusia, boleh ya. Sistem pencernaan Anda dan cara kerjanya. Nah bahasa Inggris ganti. Halo dokter, oke. Nah ini nih. Biasanya kalau kita lagi sakit terus gak mau ke dokter, biasanya kan baca-baca ini dulu ya. Nah kita ambil coba ya dari sini. Oke, kita kasih bahasanya Indonesia, soalnya hanya 15, misalnya sains kelas 11. Oke, soalnya 15 ya, bener nggak nih? Bisa dibuat nggak dari websitenya langsung? Oke, sambil menunggu text up to 3 minutes, wah lumayan ya, lumayan lama. Bapak Ibu sebagai, ya sambil kita ngobrol aja, sambil nungguin ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin cepat ya bikin kuisnya, Bapak Ibu bisa instalkan add-onsnya Quizzes. Nah ini nih yang saya instalin. Nah jadi ketika ada website biasanya kita bisa membuat Quizzes langsung dengan bantuan
Chrome extension ini nih. Bagaimana cara menginstalnya? Ketikkan aja Quizzes Chrome extension. Dalam hal ini saya memakai Microsoft Edge, tapi bisa kok. Saya juga ini bisa install nih dari Microsoft Edge. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pakai Chrome, nah Bapak Ibu silakan install aja ini nih. Saya udah install, jadi ini keterangannya bukan install ya. Ketika kita install Chrome extension, Bapak Ibu bisa langsung merubah Google Form menjadi Quizzes, Google Doc menjadi Quizzes. Bahkan ini, nah ini nih yang muncul ini Bapak Ibu ya, saya gedein ya. Ini Google Slide, kita bisa langsung buat quiz dari Google Slide ini. Karena saya sudah menginstal Chrome extension. Jadi kalau kita create a quiz, nah kita bisa atur dulu misalnya grade 11, berapa question, maksimalnya 15. Soalnya apa nih? Multiple choice atau reading comprehension? Kalau reading comprehension ini untuk berbayar ya Bapak Ibu ya, untuk quizzes yang school and district. Tapi kalau misalnya multiple choice ya, ini bisa langsung dibuatkan oleh quiz. Kita tunggu dulu, coba udah selesai belum? Udah selesai. Oke, bener nggak nih? Berasal dari website tersebut. Ini umum, coba. Yang nomor 3, apa fungsi dari otot lower esophageal sphincter? Coba tadi halo dokter, ada nggak? Otot lower esophageal, nah ini nih, lower esophageal sphincter ya. Berarti kan ada ya pertanyaan ini ada di sini, ada di websitenya. Artinya dia tidak ngambil dari sumber lain, tentunya dari website yang kita inginkan gitu. Ya. Nah, sip. Berarti sudah terbukti ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu install Chrome extension, Bapak Ibu bisa langsung buat quiz dari presentasi yang Bapak Ibu buat. Nah, ini kita coba ya. Kita create quiz. Nah, langsung diarahkan ke sini. Nah, oh iya. Sayangnya tidak langsung di drop ke sini ya filenya ya. Jadi kita harus cari dulu nih filenya di Google Drive. Yang biasanya, nah ini ada transformasi digital ya bersama Quizzes. File presentasi yang tadi kita buatkan. Kalau dulu saya pernah nyobain langsung di drop dan otomatis kita nggak klik lagi. Oke, mungkin ini ada update baru ya yang kalau misalnya dilakukan merubah sistem lain gitu. Oke, tapi yang saya lakukan seperti itu lumayan Bapak Ibu ya. Tinggal di klik create a quiz saja sudah bisa langsung diarahkan ke quizesnya gitu, nggak usah buka-buka lagi. Baik, oke, ini sudah selesai dan satu lagi kita create assessment YouTube. Nah, kita akan buat quizzes dari YouTube. Kita buka YouTube-nya coba. Yang sekarang lagi booming tuh dan sudah bekerja sama dengan Kemendikbudrismen tuh ini nih, kok bisa video-videonya bagus banget. Ya. Ini risetnya juga nggak main-main ya Bapak Ibu ya. Nah, Peradaban kita kita nggak bisa buat videonya, paling tidak kita bisa subscribe ya dan like dan share gitu videonya. Nah, begini Bapak Ibu munculnya kalau kita ngambil video orang lain. Nah, jadi youtube.com watch, nah cannot generate question using AI. Jadi akhirnya kita harus add question manual. Sekarang tuh, dulu mah kita bisa ngambil
soal langsung dari sini ya, dari videonya. Jadi kita harus nonton dulu di menit keberapa. Kelihatannya beda. Yang belum kita tahu lama-lama mereka bakal nyerbu, ngebantai, dan ngambil alih lahan yang... Nah ini, baru kita add question. Misalnya apa? Multiple choice. Nah jadi balik ke manual Bapak Ibu ya. Karena memang YouTube merubah kebijakannya ya dengan kuisis. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Tapi kalau saya coba memakai video sendiri, lihat channel Anda ya. Saya pakai video sendiri nih. Oke, misalnya yang ini aja deh. Ini lagi ngaji. Awal, boleh on cam dulu sebentar. Oke, saya izin ya, Ustadz pakai videonya. Nah, jadi kita pakai video YouTube yang milik kita sendiri ya, yang diupload sama kita sendiri. Nah tuh Bapak Ibu, coba-coba apa bacaannya? We are unable to generate assessment from YouTube video using AI. Oh sama ternyata. Oh Masya Allah. Oke. Nah ternyata Bapak Ibu ya, sekarang tuh memang dari YouTube-nya sudah tidak bisa bekerja sama dengan kuisis untuk YouTube. Langsung dengan kalau untuk Edpuzzle, kalau di Edpuzzle itu bisa banget ya, dari video langsung keluar kuis. Tapi kadang-kadang bekerja dan nggak bekerja juga sih. Nah, bisa diakalin nggak nih kalau misalnya mau buat video dari YouTube gitu, tanpa harus capek-capek ya. Bisa Bapak Ibu ya, kita bisa ambil transkripnya aja. Nah ini nih, tampilkan transkrip. Nah ini kan udah ada nih transkripnya, kita tinggal copy aja itu semua. Kita tinggal copy semua. Tapi kalau transkripnya betul Bapak Ibu ya, tidak ada yang salah gitu. Nah kemudian kita bisa masukkan ke AI-nya nih. Pastinya ke sini, ke teks atau prompt gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung membuat soal dari YouTube ya, tanpa harus menampilkan videonya. Memang sih saat ini tuh kita di kuisis yang nggak bisa memaksa ya pihak kuisis untuk bekerja sama kembali. Yang jelas video YouTube-nya ya ada yang memiliki hak cipta kan. Jadi kita juga kalau misalnya mau mengambil video orang lain atau ngambil remix ya, suara dari mana, itu kadang-kadang kan diblokir. Nah kuisis juga sama, karena ada masalah copyright, jadi mereka tidak mengizinkan untuk langsung membuat soal dari kuisisnya. Tapi yang jelas kalau mau buat soal langsung dari videonya, nah seperti tadi Bapak Ibu ya, copy aja transkripnya. Sama tuh, berapa jumlah rukun sholat. Nah, kemudian apa rukun sholat yang pertama. Udah sama dengan yang di videonya gitu. Itu diakalinnya. Dan terakhir apa nih? Oh, publish dulu. Oke. Adalah soal analisis. Nah. Oke, kita lihat di sini analisis. Generate with AI. Nah, oh bukan di sini ya. Soal analisis itu ada di sini nih. Di passage. Help student analyze text or media and improve comprehension skill. Nah, ini adalah soal analisis. Jadi kita bisa generate with AI langsung atau cari dari library-nya Quizizz ya. Nah, atau bring your own. Nah, kita bisa ngambil dari website, ambil dari PDF atau dari Scratch. Kita karena waktunya sedikit, kita buat dari AI aja, generate with AI.
Jadi Bapak Ibu soal analisis ini setara dengan ANBK ya. Kita bisa nulis tentang apapun, kemudian nanti diberikan teksnya oleh kuisis dan diberikan pertanyaannya kepada para peserta didik kita. Misalnya gangguan pada sistem pencernaan. Jadi akan menceritakan tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Ini opsional, Bapak Ibu bisa memakai istilah-istilah asing, misalnya bakteri lah ya, bakteri virus. Bahasanya kita kasih Indonesia, genrenya fiksi atau non-fiksi, non-fiksi ya, pelajaran ini, kalau fiksi mah jadi ngarang gitu. Nah kelasnya kelas 11, kemudian subjeknya science, paragrafnya ada berapa? 4, 5, 6, 4 aja deh. Use sources available only for English. Kalau misalnya ada bahasa Inggris berarti ya kita bisa gunakan. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak bisa. Oke, kita generate. Nah, ada nih Bapak Ibu dikasih topiknya. Oke, gastritis, gastroesophagus, sindrom iritasi, hanya 3. Nah, saya pilih yang kanker aja, usus besar aja deh. Oke. Nah, jadi bacaannya dibuatkan oleh kuisis. Kita tidak usah mengambil sumber dari mana karena kuisis yang menyediakan sumbernya. Kemudian pertanyaannya juga sama Bapak Ibu. Di sini kita diberikan pertanyaannya oleh kuisis nih. Bentuknya apa? Kita cek. Pilihan ganda atau isai? Pilihan ganda. Nah, ya pilihan ganda 4 pilihan. Kalau misalnya mau nambah 5 kayak tadi Bapak Ibu ya, ini hapus semuanya dihapus dan langsung kita klik generate with AI sehingga pilihan kita 5. Kalau misalnya ingin langsung 5 pakai Gemini yang tadi. Ya, Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri ya, misalnya kita buat teks passage-nya dari Gemini kemudian dimasukkan ke sini bisa ya, silakan diulik. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin meningkatkan daya literasi para peserta didik kita, jangan memberikan soal yang hanya hanya merecall saja ya, hanya mengingat saja. Gitu. Bagaimana, mengapa, nah itu kata-kata kuncinya Bapak Ibu ya, sehingga nah ini mengapa, sehingga para peserta didik kita tuh berpikir gitu, nggak langsung jawab. Nah ini kayak kita publish. Nah ini kasih ini biologi, relevant grade-nya kelas 11, bahasanya Indonesia, visible. Cover image, kita bisa nyari covernya langsung dari internet ya, tanpa kita harus ke Google dulu. Kalau dulu kita suka ke Google nyari-nyari gambar yang sesuai untuk covernya, ternyata sekarang sudah disediakan ya oleh kuisis. Dan publish. Oke, nah Bapak Ibu sudah mendapatkan soal analisis. Sampai sini. Ya, sampai sini silakan Bapak Ibu kita langsung diskusi tanya jawab. Ya, saya baca-baca dulu di chat, kemudian nanti yang mau raise hand silakan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sangat membantu. Tadi install add-onnya gimana? Oh, di Google saja diketikkan Bapak Ibu ya. Chrome extension add-on quizzes. Nah, saya jawab dulu, saya bantu dulu. Nah, ketikkan aja di sini Chrome extension add-ons quizzes. Nah, langsung muncul di bagian pertama. Nah, ini install saja. Dalam hal ini bacaan di layar saya hapus karena saya udah install sebelumnya. Diinstal, kemudian nanti loading sedikit, maka Bapak Ibu akan mendapatkan, nah seperti ini nih, di Google Slide, di Google Doc, di website, di YouTube, bahkan di YouTube Bapak Ibu ada ya? Ada nggak di sini? Coba.
Iya, udah nggak ada karena tidak bekerja sama lagi dengan Quizzes ya. Kalau dulu saya pernah nyoba ada Quizzes di sini di bagian bawah sini kalau nggak salah. Saya klik langsung jadi soal. Kalau sekarang enggak. Nah, oke, semoga terjawab. Mengapa dari Quizzes ke Google Form tidak bisa diubah ya? Oh, kebalikannya. Bu Mai atau Pak Mai ya? Ya, kebalikannya. Jadi dari Google Form ke Quizzes. Kalau dari Quizzes ke Google Form nggak bisa. Ya, kita coba ya. Nih, kita coba di sini cari Google Form-nya. Aduh, saya udah nggak buat soal dari Google Form. Coba-coba. Jadi form aja deh. Mana ya yang ada soalnya? Ada juga formulir pendaftaran. Oke. Gas 080. Apa ya ini? Coba-coba saya buka dulu deh. Oh, ini bukan punya saya, punya orang lain. Oke, atau gini deh. Ketika kita buat form, nah Google Formulir nih ya. Oke, muncul gak nih add-ons-nya? Atau harus munculkan? Oke. Dia langsung terinstall atau kita harus install dulu ya? Nah, saya pernah coba dan dari Google Form itu dia muncul ada create quiz. Nah, coba. Oh, quizzes for Google Slide. Oke. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya, saya sudah nggak pakai Google Form lagi untuk ujian ya. Saya memakai LMS ini untuk ujiannya gitu. Jadi udah lama sih nggak pakai Google Form nih. Barangkali Bapak Ibu yang menginstal Chrome Extension lalu ada soal di Google Formnya bisa dibantu Bapak Ibu ya, apakah muncul? Kalau tidak muncul ya sepertinya sudah dirubah lagi kebijakannya nih sama Quizzes. Ya ada rekamannya. Setelah pelatihan ini berakhir kita akan langsung rilis. Ya Pak Satria, kita terapkan. Bu Novita, apakah sudah masuk LMS-nya belum Bu? Kalau boleh bisa share materinya. Kami sudah share materinya di sini ya Bapak Ibu ya. Di kelas Bapak Ibu. Nah ini nih transformasi digital, kemudian materinya semuanya, bahkan materi pelatihan kami sebelumnya juga bisa Bapak Ibu pelajari ya. Nah ada di sini nih presentasinya, videonya yang akan saya upload dan proposalnya juga, bonusnya juga ada. Silahkan, kemudian saya kelewat yang menggunakan teks atau prompt pakai Gemini. Oh, bisa diulang urutannya. Ya, kita ulangi ya. Nah, Gemini. Untuk urutannya, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik di sini ya, penulisan prompt AI Gemini. Ini saya dapatkan sebagai trainer AI Academy di Gemini Academy yang nanti akan muncul, akan ada rilis lagi ya. Saya lihat kemarin di programnya Kemendikbudristek itu sudah mengintegrasikan Gemini Academy dan Google Workspace for Education gitu. Jadi sudah rilis ya, sudah official gitu dengan bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Ini urutannya, persona, tugas, format, konteks. Pertama persona, berperanlah sebagai guru SD ya, kelas 5 misalnya. Di Kota Bandung misalnya. Pertama peran. Atau misalnya yang sedang mengajar tema apa ya, lingkunganku misalnya. Saya kurang tahu yang temanya kelas 5 apa. Misalnya ini. Buat
20 soal, buat 20 soal tes sumatif misalnya. Oh, tes formatif lah ya. Tes formatif dari tema tersebut. Nah, itu tugasnya. Lalu sekarang formatnya. Buat format soal pilihan ganda dan isai. Jangan koma nih ya. Dan isai. Buat format soal 15 pilihan ganda dan 5 isai. Udah. Kemudian sekolah. Nah, sekarang kurikulumnya ya. Sekolah ini menggunakan kurikulum Merdeka yang berlaku di Indonesia. Nah, bisa seperti ini atau ditambahin siswa kami sudah menguasai tema apa tuh ya, tema sebelumnya misalnya, itulah. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan sebelum ke tema ini kan ada beberapa tema yang harus dikuasai. Nah, jadi AI juga sebetulnya melatih cara kita berpikir kritis ya, tidak asal ngetik kemudian keluar jawabannya, enggak gitu. Kalau misalnya asal ngetik doang jawabannya juga nggak akan spesifik ya, yang asal aja gitu, bias kemana-mana gitu yang kita pelajari di Gemini Academy. Nah, oke, ABCD tuh Bapak Ibu, jadi sudah dikasih 15 soal nih pilihan ganda. Nah, dan isai. Oke. Kunci jawabannya ada nggak? Nggak ada. Gimana nih? Nggak ada kunci jawabannya? Tambahin. Sertakan kunci jawabannya. Coba, pinter nggak dia? Jadi kalau, oh iya betul. Kalau misalnya beda, oke, periksa koneksi internet Anda. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita ingin ngechat ya dalam satu tema dan kita tuh punya tema yang berbeda, jangan mengetikkan di percakapan yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita percakapannya udah beda, klik di sini nih, percakapan baru, sehingga nanti teks-teks di atasnya nyambung dengan jawaban yang kita inginkan gitu. Oke, coba saya ulangi lagi, sertakan kunci jawabannya. Nah, dia baca tuh, create PG, answer key. Nah, ada. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Nah, udah ada kunci jawabannya tuh, kasih banyak lagi. Nah, tapi sekali lagi AI ini kalau misalnya kita langsung comot Bapak Ibu ya, pasti akan terlihat banyak biasnya, sehingga kalau misalnya ingin yakin baca lagi responnya sehingga kita yakin. Oke, sudah ya, di share video sip. Semuanya saya di sekolah diminta untuk buat soal di GF Google Form, berarti manual ya. Oh, kalau ingin ke Google Form dari Quizzes bisa, saya pernah nyoba. Kalau ingin dari ke Google Form dari Quizzes, ini saya nggak nemuin ekstensinya, Bu Mai ya, mohon maaf. Biasanya ada. Kalau ada contoh yang matematika. Oh, iya. Dari Google Form ke Quizzes ya, sebetulnya bisa sih. Coba. Kan dari sini assessment, kita klik assessment ya, lalu import worksheet or question. Nah, oh iya di sini Bu, astagfirullahaladzim. Ini tampilan baru nih. Jadi kalau misalnya mau dari Google Form, kita jangan generate with AI, tapi import worksheet. Masya Allah, ya. Ini sebetulnya bagiannya Pak Rola ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya mau masukin
Google Form sini nih, ada dokumen, ada paste question, ada Google Form. Nah, ini ada spreadsheet. Jadi dari spreadsheet juga bisa langsung jadi soal. Aduh, mohon maaf ya, ini nggak keulik. Ini saya fokusnya di Generate with AI. Nah, sekarang kita dari Google Form nih ya, coba import from Drive. Sekali lagi, Google Form-nya harus milik kita. Kalau bukan milik kita, nggak akan bisa ya. Nah, ini ada Google Form tapi bukan bentuk soal, ini form pendaftaran semua. Oke, coba deh. Ada nggak ya? Ya, saya pilih, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya pilih yang ada saja. Tuh ini presensi saya karena udah nggak ini lagi nih. Ini apa ya, gas 080. Ini pendaftaran opsi. Oke, saya masukin yang ini aja deh, PDPAT. Nah, penilaian diri ini bukan asesmen Bapak Ibu ya, ini. Tapi nggak ada ABCD-nya ya. Atau buat aja dulu deh. Waduh, habis. Ya Bapak Ibu ya, mohon maaf karena waktunya sudah habis. Saya mungkin akan membuatkan videonya saja. Bagaimana cara membuat Google Form menjadi quizzes, bisa ya. Caranya create, assessment, kemudian import yang worksheet. Nah, yang Google Form ini nih. Bisa juga dari spreadsheet. Oke. Ya, bisa ya Bu Maivita. Oke. Ada lagi Bapak Ibu atau ada yang mau langsung bertanya? Kalau tidak ada, saatnya Bapak Ibu klaim sertifikat quizzes. Oke, caranya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya akan pandu. Bapak Ibu silakan masuk ke link yang ada di LMS kami. Nah, ini saya izin pakai yang pasang gaji. Nah, di kelas saya itu ada di kelas saya itu ada, nah ini ya yang transformasi digital bagian akhir. Saya udah munculkan belum? Klaim sertifikat. Oh, belum. Oke, saya belum munculkan ya. Nah, dari sini aja deh. Ya, silakan Bapak Ibu boleh klik link yang saya bagikan di Zoom chat, yang link 3 pelatihan quizzes. Ini adalah klaim sertifikat ya, dan ujian juga. Jadi sebelum Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dari quizzes dan Kemendikbudrismen, Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu ini ujian pengimbasan quizzes. Klik yang ini Bapak Ibu ya. Yang kedua, klik yang kedua, ujian pengimbasan quizzes. Ya, link ini juga ada di LMS kami ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa nanti cek, belum saya munculkan. Bapak Ibu silakan di link Zoom-nya aja dulu. Saya mohon responnya, apakah bisa dibuka link tree-nya? Oke, bisa ya. Alhamdulillah. Bu Neng, terima kasih. Ya, silakan tuliskan nama lengkap Bapak Ibu di sini, email Anda, nama instansi, NPSN, tanggal pelatihan sekarang, tanggal sertifikatnya bisa sekarang juga, nomor HP. Nah, yang kami mohon perhatikan adalah ini, ID pelatihan. Nah, ID pelatihan ini Bapak Ibu kami mohon untuk berhati-hati dalam mengisinya Bapak Ibu ya. Ini merupakan detektor tugas kami sebagai trainer melatih Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalnya ID pelatihannya salah, maka nama kami tidak akan masuk sebagai trainer. Saya masuk. Tolong isi dengan
Saya lihat dulu. Oh ya, saya bagikan di saya bagikan di grup ya Bapak Ibu ya kemarin tuh. Yang PEKI 335. Sebentar, saya sendiri lupa. Masya Allah. Saya sendiri lupa di berapa. Di flyer saya. Yang PEKI 335 ada nggak di sini? Oh, Ibu Afifi. Oke. Nah, oh iya ini PEKI 3352. Saya simpan di flyer saya ya. PEKI 3352. ID pelatihan saya. Jadi tolong Bapak Ibu di sini cari PEKI 3352. Nah ini. Narasumbernya saya Dedi Effendi. Ada dua Dedi Effendi-nya Bapak Ibu ya yang pakai gelar dan tidak. Tolong Bapak Ibu pilih yang pakai gelar saja. Ini saya mau hapus supaya tidak double datanya. Harus ke pusat. Kemudian materinya yang bawa keajaiban ke ruang kelas dengan kuisis AI, yang E. Yuk silakan Bapak Ibu. Saya pandu Dedi Effendi misalnya. Saya nggak akan, ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu ya. Saya tidak akan submit karena nggak boleh milih sendiri. Nah tolong ID pelatihannya ditulis dengan benar Bapak Ibu ya, yang PEKI 3352. Kemudian trainernya saya sendiri dan judul pelatihannya yang E. Bawa keajaiban ke ruang kelas. Ya, lebih baik dengan email belajar Pak Satria karena saya juga karena kami juga di kuisis sedang mendata email belajar yang aktif di kuisis dan tidak gitu. Ya, karena email belajar sudah terintegrasi dengan kuisis sehingga penggunaannya pun di monitoring ya oleh kementerian. Dulu ketika akun belajar ini nggak terlalu diperhatikan ya, jadi banyak yang nggak login gitu. Akhirnya sekarang jadi masalah itu di SIM PKB. Ya banyak teman-teman saya yang akun belajarnya tuh nggak dipelihara gitu. Jadi minta di reset, SIM PKB-nya nggak aktif, PPG nggak kepanggil. Nah akhirnya ya harus ribet gitu ya dengan urusan ke dinas. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan akun belajar ini. Ya, ada yang aduh, mohon maaf Pak. Cek 1 1 2 ya. Gimana Pak? Mohon maaf tidak terdengar. Ya silakan Pak. Bapak Ibu apakah ada pertanyaan langsung? Mohon maaf tadi tidak terdengar atau Pak Dedi, punten. Itu kayak link emailnya yang masuk ke mana ya? Kok saya belum bisa masuk? Yang untuk masuk ke yang dapat sertifikat? oh iya ada link yang link tri Bapak Ibu Pak Muhammad Yusuf nih. Pak Muhammad Yusuf ya. Saya kasih linknya aja deh yang langsung. Iya. Bukan saya Nah tadi, yang Pak. slip Google aja Ibu langsung. Kalau misalnya kita ke link tree harus klik-klik lagi nanti takutnya salah klik tombolnya langsung aja deh ke sana. Yang ke slip Google pelatihannya sama ya boleh. Kemudian tolong isi dengan ID pelatihan dan trainernya saya.
Tanggal sertifikat dan tanggal pelatihan sama? Iya. Boleh, silakan. Saya 17 Agustus 2025 nih. Contoh aja ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu silakan lanjutkan. Oke. Saya izin recordingnya ini dihentikan aja ya, karena kita sudah selesai pelatihan.